Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Naimah. Kali ini kita membahas tentang bentuk bilangan kompleks ya, khususnya bentuk polar. Jadi bilangan kompleks ini bentuknya ada bermacam-macam. Pada pertemuan sebelumnya kita itu membahas tentang bilangan kompleks bentuk umum sebenarnya ya. Z sama dengan X tambah Y, atau dalam beberapa buku juga ada yang membuat Z sama dengan X tambah JY. Jadi Y dan J itu sama, yaitu misalnya untuk bilangan imajinernya. Nah, dalam hal ini kita mempelajari tentang bentuk polarnya. Nah, bagaimana kita mengubah bentuk umum menjadi bentuk polar? Nah, jadi di sini ya, bentuk umum itu kan adalah X tambah Y. Jadi kalau dalam diagram Kartesius, X itu adalah realnya, yang ini, dan Y ini adalah bilangan imajinernya. Ya. Y ini adalah imajiner. Jadi kalau suatu titik tertentu, kita katakan misalnya di situ adalah X, suatu X, 4X misalnya, ditambah 4JY misalnya, berarti ke atas, nah berarti di titik ini, titik P misalnya. Nah, maka ini kita misalkan dalam trigonometri ya, maka untuk mengatakan lebarnya ini, nah ke bawah itu adalah X bagi R adalah cos, ini sudutnya. Sementara depan per samping itu adalah Y bagi R itu adalah sinus. Sehingga kalau kita balikan, X ini adalah R cos theta. Jadi ya, X adalah R cos theta. Nah, sementara Y itu adalah R sin theta. Yang tadi ya. Sehingga di sini sudut theta itu adalah tangen, arcus tangen dari Y per X. Nah, R itu sendiri berapa besarnya? Jadi kalau kita ini Pitagoras, R itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga bentuk polarnya menjadi R sudut theta. Nah, tetanya tadi ini arcus tangen dari Y per X, dan R-nya itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi R sudut theta. Ini adalah bentuk polarnya. Ya. Nah, misalnya contoh ya, kita mau ubah ke bentuk polar. Misalnya ini bentuk umumnya. Z sama dengan A tambah JB atau Z sama dengan A kurang JB. Nah, maka bentuk polarnya bagaimana? Kita ubah. Nah, yang tadi realnya itu adalah R cos theta, kemudian imajinernya menjadi J kali R sin theta. Ya. Jadi kalau ini kita keluarkan R-nya semua, di dalam tinggal cos theta tambah J sin theta. R ini apa tadi? R ini yang tadi, akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ya. Kemudian yang di luarnya menjadi tetap cos theta plus minus J sin theta. Theta-nya berapa besarnya? Yang tadi tetap arcus tangen dari B per A ya. Sehingga di sini bilangan kompleksnya menjadi Z sama dengan R sudut theta. Sudutnya berapa? Ya, ini yang kita tadi bahas, bahwa J kuadrat itu berarti akar minus 1 dikali akar minus 1, keluar ya akarnya, jadi keluar akarnya jadi minus 1. Nah, kalau J pangkat 3 berapa? Berarti J kuadrat kali J. J kuadrat ini tadi min 1, ya, berarti min 1 kali J. Itu seterusnya ya. Kemudian kalau misalnya hanya J, terdiri, bilang kompleksnya yang terdiri dari J, berarti polarnya berapa? Itu adalah 1 sudut 90 derajat. Nah, sebaliknya, kalau dia min J, itu sama dengan 1 sudut minus 90 derajat. Berarti R-nya 1, theta-nya adalah minus 90. Ini ada contoh, ya mungkin kita kalau nengok rumus bingung, jadi ini contoh sederhana. Misalnya, ada bilangan kompleks bentuk umum, ya, Z sama dengan 1 kurang J. Nah, bagaimana kita mengubahnya ke dalam bentuk polar, ya?
Kita cari R-nya. R-nya tadi adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti X-nya ini 1 kuadrat. Kemudian Y-nya adalah minus 1, karena ini min J. Berarti minus 1 kuadrat. Kalau kita hitung, ini hasilnya adalah akar minus 2. Kemudian sudutnya berapa? Sudutnya arcus tangen tadi Y per X. Ya, Y per X ini minus 1 kali 1 bagi 1 ya. Berarti arcus tangen minus 1. Jadi minus 45 derajat. Kemudian ini berarti polarnya adalah akar 2 sudut minus 45 derajat. Itu ya. Nah, bagaimana untuk perkalian pembagian bilangan polar? Nah, kalau untuk perkalian pembagian dibandingkan kalau di dalam bentuk umum lebih gampang kita selesaikan dalam bentuk polar. Kenapa? Misalnya ada Z1 R1 sudut theta 1, kemudian Z2 adalah R2 kali sudut theta 2, maka perkalian dari Z1 kali Z2 ini adalah R1 sudut theta 1 dikali R2 sudut theta 2. Untuk R-nya itu cukup dikalikan biasa, tapi untuk sudutnya ditambahkan saja. Ya. Begitu juga untuk pembagiannya. Kalau pembagian, R-nya memang dibagi, sudut cukup dikurangkan saja. Ya. Kita lihat contohnya di sini. Misalnya Z1 3 sudut 60 dan Z2 4 sudut 30. Maka berapa Z1 kali Z2? Cukup kita kalikan 3 kali 4 jadi 12. Sudutnya kita tambahkan 60 tambah 30 jadi 90 derajat. Jadi polarnya berapa? 12 sudut 90. Kemudian untuk baginya bagaimana? Ya, kita cuma membagi 3 bagi 4. Nah, seperti ini. Sedangkan sudutnya 60 kurang 30 karena Z1 bagi Z2 berarti dari 60 kurang 30 sehingga dapat hasilnya adalah 3 per 4 sudut 30. Paham ya? Mungkin itu aja pertemuan kita kali ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.